Halo Sobat Trader, kembali lagi bertemu dengan saya, Wahyu Laksono. Kali ini kita akan membahas agenda data rilis dari Amerika Serikat, yaitu pertama, data CPI yang akan rilis hari Rabu tanggal 12 pukul 7.30 malam, dan data retail sales yang akan dirilis hari Jumat jam 7.30. Sebelum kita membahas itu, kita akan membahas data yang cukup mengejutkan, bahkan sangat mengejutkan market dan menyebabkan pergerakan yang cukup signifikan di market ya. Jadi hari Jumat kemarin, data non-farm payroll dan data tingkat pengangguran di Amerika Serikat yang selama awal tahun begitu menguat, grafiknya mantap, dengan setiap diduga selalu melampaui dugaan. Setiap dirilis selalu melampaui dugaan. Kali ini di luar dugaan, ternyata data non-farm payroll yang diduga akan rilis 990.000 ternyata anjlok menjadi hanya 266.000. Itu sekitar hampir 30% ya, atau 20% bahkan. Ya, sekitar 30-an%. Jadi jauh dari setengahnya bahkan. Sementara lebih mengejutkan lagi adalah tingkat pengangguran yang diduga tadinya dari 6% melemah 5,8%. Ternyata di luar dugaan angka pengangguran meningkat lagi, bahkan lebih dari sebelumnya, yaitu 6,1%. Dan tambahan lagi bahwa di data tenaga kerja non-farm payroll dari yang bulan lalu sebelumnya dirilis 916, ternyata data bulan April direvisi menjadi dari 916.000 menjadi 770.000. Itu bulan April dirilis revisinya. Direvisi rilisnya. Jadi itu dua sentimen negatif buat dolar. Jadi total ada 3 hal negatif dari data Jumat kemarin. Pertama, data tenaga kerja dirilis jauh di bawah dugaan. Yang kedua, data sebelumnya direvisi lebih buruk lagi dari 916 menjadi 710. Dan yang ketiga, data tenaga kerja atau tingkat pengangguran di Amerika Serikat yang tadinya diduga melemah atau turun, angka pengangguran meningkat lagi jadi 6,1%. Ini adalah sebuah sentimen buruk buat dolar, dan akhirnya indeks dolar, seperti kalau kita bahas di pembahasan kita sebelumnya, beberapa video sebelumnya, nanti kita bisa lihat bahwa di indeks dolar dan juga Euro USD sebenarnya sedang bermain-main di antara MA 100 daily-nya, dan Jumat kemarin confirm anjlok di bawah MA 100 daily-nya, bahkan mendekati level 90 untuk indeks dolar. Dan untuk Euro USD-nya, dia bergerak melonjak di atas MA 100 daily-nya ke level 21,5. Jadi level 1.2150-an. Atau lebih tepatnya tertinggi bulan ini adalah di level 1.2177. Oke, sekarang kita memasuki pembahasan data yang akan rilis pekan ini. Data penting dari Amerika Serikat, yaitu data CPI hari Rabu tanggal 12 Mei jam 7.30 malam CPI, dan hari Jumatnya tanggal 14 Mei jam 7.30 sama 7.30 malam, yaitu data retail sales. Kalau kita lihat untuk data CPI ini sangat terkait erat dengan inflasi ya. Ternyata data CPI ini, untuk data CPI bulanannya diduga melemah dari 0,6 menjadi 0,2%. Sementara core CPI-nya diduga tetap 0,3 dan sebelumnya, dan diduga 0,3%. Dan ini sebenarnya data yang tidak terlalu baik buat US dollar, karena di bulan kemarin data ini terbukti tidak mampu memperkuat indeks dolar, dan seperti kita lihat indeks dolar memang anjlok sampai sekarang ya. Kemudian untuk retail sales sendiri, untuk retail sales Amerika Serikat tidak terlalu jauh dengan data CPI tadi. Data retail sales Amerika Serikat ternyata melemah juga. Dari sebelumnya 9,8%
Dari sebelumnya 9,8%, diduga hanya 1%, rilis 1%. Jauh dari sebelumnya ya. Dan core retail sales-nya, ini yang lebih penting, 8,4% sebelumnya, dan diduga hanya 0,8%. Dan ini juga lemah. Jadi, kalau sebelumnya data non-farm payroll diduga bagus, ternyata anjlok. Dan di pekan ini, dua data yang terkait dengan dan masih berhubungan dengan non-farm payroll dan mengacu kepada inflasi, yaitu CPI atau Index Consumer Price dan Retail Sales atau data penjualan retail, itu dua-duanya untuk pekan ini diduga melemah semua. Dan kalau memang datanya tidak lebih baik dari dugaan, bahkan lebih buruk dari dugaan, ini sebuah sinyal bahwa tidak ada yang bisa menolong indeks dolar lagi di bulan Mei ini. Diawali dengan gong yang begitu buruk dan pekan ini dilanjutkan lagi. Sepertinya itu. Dan kalaupun ada perbaikan, kita masih terbuka sih, ada kejutan. Mungkin lebih baik dari dugaan. Tapi saya masih secara teknikal dan fundamental, momentum US dollar masih berat untuk menguat. Jadi untuk sementara, kalaupun ada penguatan dari data ini atau sentimen positif dari data ini, indeks dolar sepertinya ya ada kekuatan rebound tadi, tapi belum signifikan ya. Dia masih harus berjuang di MA 100 daily-nya. Seperti yang di video-video kita bahas sebelumnya. Dan untuk sementara ini, pekan ini belum memberi harapan yang baik buat indeks dolar. Jadi, Euro USD, Pound Sterling, emas, dan beberapa major currency sepertinya masih bisa menguat terhadap indeks dolar. Jadi demikianlah analisis fundamental data CPI dan data retail sales Amerika Serikat pekan ini, dan sepertinya sesuai dengan data tersebut diduga melemah. Dan jika memang data itu sesuai dugaan melemah atau lebih buruk dari dugaan bahkan, sepertinya kita tidak bisa untuk mengandalkan rebound US dollar, dan justru kita mengambil posisi yang lebih pro kepada penguatan major currency seperti Pound Sterling terutama yang paling kuat sementara ini bersama dengan dolar Kanada. Kemudian baru berikutnya seperti masuk ke Euro, Swiss franc, Yen, dan lain-lain. Terutama juga jangan lupa emas yang juga sedang rebound sejak April kemarin. Jadi demikianlah pembahasan analisis kita kali ini. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Terima kasih, saya Wahyu Laksono, salam profit.